Cek. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Semoga kita selalu dilindungi Allah dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat kepada para direksi, staf LSI, dan para peneliti LSI, yang saya banggakan para insan media, baik offline maupun online. Ya, juga saya ingin menyapa para netizen atau audiens yang berada di aplikasi Zoom dimanapun berada. Selamat siang. Kali ini kita konferensi persnya lebih istimewa karena kita akan membuka pertanyaan streaming yang akan kita bacakan di sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman yang berada di Zoom, kami persilahkan untuk bisa memberikan pertanyaannya. Ya, meskipun sudah 1 minggu lamanya, izinkanlah saya sebagai perwakilan dari LSI Network untuk mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kehilafan. Sebelum saya memulai, saya menginfokan kembali lagi bahwa konferensi pers yang diadakan LSI saat ini mengangkat tema isu COVID-19 ini merupakan sebuah rangkaian dari tema yang kita angkat. Data yang kami sajikan merupakan sebuah bentuk kontribusi LSI kepada publik untuk sama-sama bersama menangani isu corona ini. Pekan ini seperti kita ketahui Presiden Jokowi mengadakan persiapan atau memeriksa kesiagaan di berbagai daerah. Juga di beberapa fasum, yaitu fasilitas umum seperti di Mall di Bekasi dan MRT di Bundaran HI. Presiden pun dalam kunjungannya sempat memberikan sebuah info bahwa beliau sedang mempersiapkan 4 daerah dan 25 wilayah yang nantinya akan siap dalam memulai tatanan baru atau new normal. Presiden pun juga dalam beberapa kesempatan rapat kerja telah meminta kepada Menteri Kesehatan untuk mempersiapkan protokol-protokol yang harus digunakan dalam menyambut tatanan baru di era new normal ini. Terkait dengan perkembangan situasi corona tersebut, LSI mengamati dan menyimak serta menyajikan data bagaimanakah sebenarnya situasinya, apakah Indonesia bisa bekerja saat ini, dan kalaupun misalnya bekerja, di mana wilayah-wilayah yang bisa melakukan tatanan normal baru ini, kalaupun sudah mulai, apa-apa yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilakukan dalam situasi seperti ini. Untuk lebih lanjut, kita akan sama-sama menyimak hasil konferensi pers kita yang berjudul 5 Juni Indonesia kembali bekerja bertahap di 158 wilayah. Saya persilahkan Ikram sebagai peneliti LSI. Ya. Baik, terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sebelum saya memulai, izinkan saya juga secara pribadi ya dan juga kawan-kawan untuk mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum ya, minal aidin wal faizin. Dalam periode puasa kita juga kalau tidak salah ada sekitar 3 kali konferensi pers, kita bertatap muka, tentu ada banyak salah hilaf. Kami mohon maaf atas itu. Dan saya yakin juga bahwa dalam Ramadan kemarin kita telah berhasil ya melawan selain haus dan dahaga, kita juga menahan amarah ya dan tentu berbagi kasih dengan sesama. Dan saya yakin juga kalau kita setelah melewati itu pada bulan Ramadan, mudah-mudahan setelah kemenangan Idul Fitri kita ke depan juga bisa melawan musuh bersama kita ya. Dan musuh bersama kita hari ini kita tahu adalah pandemi yang penyebarannya masih terus berlanjut dan
mudah-mudahan sesuai dengan keyakinan kita sebelumnya, kami menggambarkan butuh the new normal ya. Itu juga bisa dicapai gitu, dan menghentikan penyebaran virus corona dan terus menjamin hak hidup masyarakat terus terpenuhi. Jadi terima kasih atas itu. Saya mengucapkan selamat datang juga kepada rekan-rekan peneliti ya, para direksi LSI yang juga itu hadir, teman-teman staff, dan yang paling kami banggakan dan kami cintai adalah rekan-rekan pers ya, yang selalu ikut. Bahkan sekarang kita tampil dengan the new normal juga ya, teman-teman bisa mengikuti secara digital di live Zoom yang mungkin nanti pasca ini rekamannya akan bisa di-share ke teman-teman ya sebagai bahan pemberitaan. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Sesuai judul ini ada penegasan ya, bahwa 5 Juni Indonesia mulai bekerja. Kalau sebelumnya kita sudah sampaikan, Indonesia mulai bekerja dengan ada 5 kriteria di konferensi pers kemarin. Hari ini lebih spesifik, secara bertahap 158 wilayah akan mulai bekerja pada 5 Juni. Ini analisis dari telah-telah yang kami dapat ya, dan rekomendasi-rekomendasi yang kami coba rumuskan. Sebelum masuk, ini perlu dijelaskan tentang metodologi ya. Kami melakukan riset secara kualitatif ya. Di sana tentu ada FGD, ada expert judgment dan sebagainya ya. Ada in-depth interview. Dengan kajian riset ini kami menelaah data sekunder yang kami terima dari gugus tugas, Worldometer, WHO, dan bahkan ada beberapa data lain ya, mungkin dari Pemda yang juga ikut kami telah ya. Sebelum masuk, ini good news ya. 5 Juni Indonesia kembali bekerja. Ini pemaparan konferensi pers kita sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat pemberitaan ya, bahkan LSI ini tanggal 16 ya, kemarin 16 Mei kita melakukan konferensi pers. Sebelumnya kita ada telah bahkan 2 minggu sebelumnya bahwa tatanan kehidupan baru perlu dijalankan dengan beberapa hal, dan layaknya seperti West Wing di ini, kita melihat bahwa pemerintah juga terbuka atas aneka temuan-temuan ya, terbuka terhadap aneka pengetahuan yang kemudian ditelah, sehingga banyak pasca ini yang coba mengadopsi dan mengelaborasi ya, bahwa Indonesia kembali bekerja adalah sebuah keniscayaan dengan syarat-syarat ya yang kemudian kita rumuskan. Jadi sejak kasus pertama COVID diumumkan ya Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020 ya, PSBB yang mulai diberlakukan semenjak tanggal 10 yaitu di Jakarta ya untuk pertama kali. Kini pertanggal 5 Juni 2020 Indonesia kembali bekerja, namun secara bertahap. Kami merekomendasikan ada 158 wilayah dan tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Apa alasannya? Kita merumuskan 5 faktor ya yang jadi pertimbangan. Pertama adalah virus corona mulai di wilayah tersebut relatif terkontrol ya. Jadi kami membagi menemukan 158 wilayah ini dalam 3 pengelompokan atau kategori ya yang coba kita kategorikan ya. Pertama ada kategori mereka yang hingga saat ini masih bisa kita katakan zona hijau, bahkan tidak ada kasus positif COVID-19. Jadi ada 184 wilayah di Indonesia yang sejak awal hingga sekarang ini tidak ada satupun warga yang terpapar ya virus corona. Jadi ini 124 wilayah kategori pertama yang sudah bisa mulai untuk bekerja. Kemudian kategori kedua adalah 33 wilayah ya di Indonesia yang punya kasus COVID-19, sudah memberlakukan SBP juga dan kini penyebaran virus corona di wilayah tersebut relatif terkontrol atau siap masuk tahap new normal. Ketiga ada tipologi ketiga, ada daerah yang tidak menerapkan PSBB namun sukses mengontrol penyebaran. Salah satunya adalah
Provinsi Bali ya. Bali kita lihat terpapar corona cenderung terkontrol, cenderung turun ya, bahkan tanpa memperlakukan PSBB. Jadi ini adalah 3 wilayah dari 158 wilayah yang sudah bisa bekerja. Ini tipologinya. Pertama yang sampai hari ini masih zona hijau. Tipologi kedua adalah 33 yang melakukan PSBB. Tipologi ketiga yang tidak melakukan PSBB namun sukses mengontrol penyebaran virus. Jadi inilah 158 ya, wilayah yang relatif ya terkontrol. Itu isu pertama. Ini catatannya ya yang tersebar dari Papua hingga Kalimantan ya yang kita coba. Ini misalnya di Papua ada beberapa provinsi, ini banyak sekali. Kita bisa lihat di sini lebih dari 10 daerah yang kemudian hingga saat ini belum ada yang terpapar kasus corona, dari Asmat sampai Yalimo ya. Kemudian Sumatera Utara juga banyak ya, lebih dari 10 ini, ada Batubara hingga Tapanuli Tengah, hingga hari ini masih menjadi zona hijau yang bahkan belum terpapar sama sekali. Begitu juga daerah di timur, Nusa Tenggara Timur ini, itu juga demikian, lebih dari 10 belum terkena. Jadi ada banyak daerah di sini yang sehingga Aceh, sehingga dari 10 daerah di kabupaten mereka belum terpapar, termasuk juga ada Maluku, walaupun kurang dari 10, ada di sini sekitar 6 daerah yang juga belum terpapar, dan ada banyak daerah lain termasuk Kalimantan Tengah, Jawa Barat ya. Jawa Barat kita lihat sini hanya Pangandaran ya, yang hingga hari ini belum masuk. Sulawesi Utara ada Sitaro ya, Siau, Tagulandang, Biaro ya, kemudian Bangka Belitung dan sebagainya. Jadi inilah 124 wilayah yang tak pernah terpapar ya virus corona. Kemudian yang kedua, tipologi kedua dari 158 tadi, yaitu mereka yang telah menerapkan the new normal, yang kemudian kita memberikan batasan yang masa akhir PSBB-nya berakhir sebelum 5 Juni. Ya, memang ada 38 daerah, tapi di sini kita menjatuhkan 33 karena 33 daerah ini yang batas akhir PSBB-nya adalah hingga 5 Juni ya. Di sini ada DKI Jakarta yang mungkin sebentar lagi, Sumatera Barat yang kemarin sudah selesai, dan beberapa daerah yang lain. Jadi inilah 33 wilayah yang menerapkan PSBB yang siap masuk new era atau yang kita golongkan dalam tipologi kedua. Tipologi ketiga adalah, ini sejumlah data yang kalau kita lihat secara grafik yang kita ukur pertambahannya ada cenderung menurun dan ada juga yang sedikit meningkat tapi relatif terkontrol ya. Ini contoh kasus DKI Jakarta dan Provinsi Sumatera Barat. Begitu juga ini Gorontalo yang walaupun belum lama menerapkan PSBB ya, baru tanggal 20 kemarin, tapi kecenderungannya menurun. Kemudian ada selanjutnya di Jawa Barat yang kalau kita lihat walaupun sedikit meningkat tapi pergerakan grafik cenderung kita bisa katakan terkontrol ya. Ini kemudian ada beberapa daerah ya. Di sini ada Kota Tangerang ya. Kemudian ada Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yang kalau kita lihat tren grafiknya di sini ya beragam. Kemudian ada Tangerang Selatan dan Pekanbaru ya. Kita lihat ini Tangerang Selatan ya. Daerah satelit ibu kota ya, juga walaupun ada sedikit peningkatan tapi tren bisa kita sebutkan lebih terkontrol ya. Kemudian Pekanbaru ya ada penurunan ya. Kita lihat ini daerah yang berhasil ya, karena di Pekanbaru sendiri pasca PSBB trennya menurun drastis ya. Kemudian ada daerah lain ya, di sini ada Kota Surabaya ya, yang grafiknya kalau kita lihat ada kecenderungan meningkat ya. Kemudian ada Kabupaten Gresik, kemudian Sidoarjo ya, masih di Jawa Timur. Kemudian ada daerah Malang ya,
yang cenderung menurun. Kemudian kita lihat masih di daerah Jawa Timur, ini ada daerah Kota Malang yang kalau kita lihat grafiknya cenderung statis ya, landai atau stagnan begitu. Kemudian di Kota Batu ya hal yang serupa. Kemudian di Kota Banjarbaru dan ini di Kalimantan ya, kita lihat Kota Tarakan secara tren ya dalam 30 hari ini cenderung stagnan. Kemudian ini daerah masih di Kalimantan, ini di Sumatera ya, di Bengkalis ya. Ini walaupun kita lihat ada sedikit ya, walaupun fluktuatif ada sedikit peningkatan ya. Begitu juga dengan Kabupaten Siak ya. Walaupun ada fluktuasi tapi ada sedikit peningkatan juga. Hal yang sama masih di Riau, kita lihat di Kampar, ini cenderung statis ya atau stagnan atau landai begitu. Kemudian masih di Riau, di daerah Pelalawan, ini juga cenderung stagnan ya. Kemudian kita lihat di Palembang grafiknya ya pergeseran rata-rata moving average-nya ini sangat fluktuatif walaupun ada kecenderungan meningkat. Begitu juga di Palembang, hal yang sama di Kota Pramulih ya, ini juga ada fluktuatif namun cenderung sedikit meningkat. Kemudian Kabupaten Bogor ya, fluktuatif dengan sedikit meningkat. Kemudian ada penambahan kecenderungan stagnan ya di Kota Bogor, dan kita lihat di Bandung Barat juga grafiknya kalau kita lihat dari pergerakannya cenderung statis atau landai begitu. Dan kita lihat di daerah masih Jawa Barat di Kota Bandung ya. Kita lihat Kota Bandung tren pergerakan rata-rata dari grafik ini menandakan juga landai ya, atau stagnan. Dan di Kabupaten Bandung ya di Jawa Barat kita lihat menurunkan ini prestasi ya, karena kalau lihat dari rata-rata penambahannya cenderung menurun secara drastis ya. Jadi ini juga yang menyumbang kenapa Jawa Barat menurun ya secara ranking kasus COVID, yaitu di Kabupaten Bandung terjadi penurunan secara drastis ya. Kemudian masih di daerah Jawa Barat, di sini ada Sumedang, fluktuatif namun cenderung landai, dan juga di Kota Depok hal serupa ya dalam 30 hari ya, kita lihat tren perkembangannya cenderung stagnan, landai ya. Kota Cimahi ya, dan kita lihat menurun ya, sedikit menurun di sini dari tren grafik. Di Kota Bekasi dalam 30 hari trennya cenderung stagnan ya. Jadi ini termasuk selanjutnya Kabupaten Bekasi, walaupun fluktuatif cukup terkontrol ya, grafiknya menandakan bahwa statis, landai di situ. Dan itulah tadi kita memaparkan daerah-daerah yang 33 daerah yang menerapkan PSBB yang mungkin siap untuk masuk ke era untuk bekerja kembali ya. Kemudian kita masuk ke data selanjutnya ya, telah kami selanjutnya, yaitu tentang strategi penanganan yang harus diubah ya. Kalau kita melihat strategi sebelumnya beratkan kepada pemerintah pusat ya sebagai gawang utama, memang diperlukan perubahan paradigma yang sebelumnya yang dari atas ke bawah, menjadi dari bawah ke atas ya, dengan tentunya memfungsikan atau mengaktifkan dan memaksimalkan kelompok-kelompok terkecil. Dalam hari ini adalah RT RW. Jadi paradigmanya harus dirubah, ibarat rumah, beranda depannya tidak selalu pemerintah pusat ya, tapi harus dirubah bahwa kelompok terkecil RT RW adalah beranda depan
perlawanan terhadap COVID-19 ya. Jadi mereka bukan lagi kelompok yang bisa kita sebut kalau asumsi rumah tadi halaman belakang, tapi mereka ada belanda depan, gawang dalam melawan penyebaran virus corona. Bahwa memang sangat besar ya peran gugus tugas pusat level nasional dan gugus pusat daerah di wilayah masing-masing untuk mengontrol virus, namun strategi kontrol terhadap penyebaran virus memang harus diubah secara bottom up ya. Artinya kontrol dari RT sangat diperlukan atau desa, ya unit RT ataupun kelompok adat ya, yang kita tahu punya kekuatan di tingkat bawah, di mana ada struktur komunal yang kuat ya, ada kohesi sosial yang kuat di masyarakat sehingga komunitas adat RT itu menjadi harapan ya. Kita lihat dulu begitu COVID ini menyebar, banyak daerah di portal pengamanan ketat gitu ya. Artinya masuk new normal bukan berarti bereforia, tapi mempersiapkan hidup bersama dengan COVID ini. Agar apa? Kita bisa melawan dan menghentikan penyebaran. Tentu pada setiap wilayah, zona atau klaster yang dikategorikan zona merah dikontrol dengan lebih ketat. Nah, ini contoh Bali sebagai model ya. Kalau kita lihat Provinsi Bali adalah contoh sukses wilayah yang memaksimalkan kontrol dari komunitas adat di level grassroots ya. Sehingga tanpa PSBB pun jumlah kasus hariannya menurun ya. Kita tahu bersama ada kearifan lokal ya yang terjaga di tingkat masyarakat untuk saling menjaga di lingkungan adat, kemudian di komunitas kelompok RT ini juga Bali bisa menjadi percontohan ya, karena yang tadi dikatakan pertumbuhan ya, angka produksi rate kasus ini cenderung lebih kecil ya dibanding rata-rata nasional atau global. Ya. Ini Bali sebagai model. Bahkan kalau kita lihat cara itu secara preventif mungkin dan secara kuratif kalau data LSI yang lain. Bali secara mortality rate sama recovery rate itu cenderung lebih baik gitu ya. Jadi ini Bali sebagai model ya, menawarkan ini data yang kami sajikan hingga 21 Mei kemarin, kita lihat sumber dari BNPB yang kita ini, grafik menunjukkan bahwa sejak awal Mei tambahan kasus harian di Bali mengalami penurunan ya. Ini yang kita baca dari rata-rata pergerakan dari grafik ini. Kemudian ketiga adalah ekonomi juga harus ditumbuhkan. Kita tahu bersama bahwa pandemi corona terbukti punya efek sangat besar terhadap ekonomi ya. Kenapa the new normal ini perlu dibahas kemudian dikaji. Banyak yang menelaah ya bahwa data resmi pemerintah misalnya dari Kemenaker menyatakan bahwa 2 juta orang korban PHK. Data yang lebih tinggi kita dapat dari Kadin ya, yang menyebut hingga 15 juta ya. Data Apindo yang sebelumnya bahkan mereka memproyeksi hingga 30 juta orang terancam PHK akibat pandemi dan telah terjadi 7 juta ya PHK atau keluarga-keluarga kita yang dirumahkan. Jadi karena itu ekonomi juga harus tumbuh ya. Kita ingin bahwa the new normal dijalankan agar menghindari kita dari the new disaster ya. Apa bencana itu? Bencananya adalah rapuhnya ekonomi, bahkan ambruknya ekonomi ya, karena rantai pasokan terganggu, kemudian produksi tidak berjalan sehingga berkurangnya penghasilan dan tentunya sektor usaha-usaha itu penting ya untuk sekali lagi ditumbuhkan. Ini yang ketiga, keempat, walaupun kita tahu ada 5, pertama daerah harus terkontrol, kemudian ekonomi juga harus tumbuh ya, dan memang perlu jadi catatan adalah bekerja kembali dengan protokol kesehatan ya. Tadi menarik disampaikan peneliti senior LSI juga bahwa memang Pak Toto Zulfatai mengatakan bahwa ada persepsi bahwa the new normal ini ada euforia ya. Orang menyangka atau
mempersepsi the new normal adalah kehidupan normal ya, sehingga ada yang sebelumnya portal yang ditutup rapi sekarang dibuka gitu. Ada euforia itu. Kita harus menyadari bahwa the new normal adalah kebiasaan baru yang kita jalankan di hari-hari ini ya. Bahwa normal yang baru harus dilaksanakan karena kita tidak mungkin menunggu vaksin, karena vaksin dari banyak kajian ya akan dikembangkan 12 sampai 18 bulan. Artinya harus menunggu setahun dan ada problem lain ya seperti produksi dan kemudian distribusi. Itu akan semakin lama. Kalau menunggu hingga vaksin tiba tentu kita akan menyaksikan yang disebut tadi, saya menyebut the new disaster tadi ya, yaitu bencana ekonomi yang mungkin akan semakin berefek dan bahayanya tidak kalah besar dari virus corona ini. Nah, namun harus ada mindset yang dikatakan tadi bahwa the new normal bukan kehidupan normal sehingga kita bereforia keluar, tapi kita harus menyiapkan, kita bisa bekerja, itu diberikan hak, tapi kita harus mengetahui kewajiban kita. Kewajiban kita adalah kita harus memastikan kita tidak menulari atau tertular oleh saudara kita yang lain. Maka dibutuhkan panduan ya. Di sini ada banyak sekali panduan dari WHO, anjuran ya, rekomendasi dari pemerintah ya tentang normal yang baru di tempat kerja ya. Ada diskriminasi terhadap kelompok ya. Misalnya mereka yang berumur di atas 45 tahun, mereka yang memiliki penyakit kronis itu tetap harus bekerja di rumah. Selain dari itu bisa bekerja dengan protokol kesehatan yang kuat ya. Yang sebelumnya kita tidak biasa menggunakan masker, sekarang kita harus menggunakan itu ya. Kita membiasakan mencuci tangan, kita membiasakan menjaga jarak. Ini yang dibutuhkan sebagai prasyarat ya untuk kembali bekerja. Itu yang keempat. Yang kelima, memang aneka negara tetangga di Asia Tenggara telah membuka ekonomi ya. Kalau kita lihat Malaysia sejak 4 Mei telah membuka sebagian besar sektor bisnis. Thailand ya, bahkan lebih dulu dari itu, 3 Mei mereka telah membuka. Singapura ya, sejak 12 Mei 2020 telah membuka sektor bisnis. Bahkan kalau kita lihat di Singapura ya, sebenarnya membuka ekonomi menjadi kekhawatiran ya mereka, karena pertama daya tahan ekonomi domestik mereka rapuh karena COVID ini. Ada banyak yang menteorikan itu cenderung melahirkan yang namanya deglobalisasi. Sedangkan Singapura tidak memiliki sumber daya ya, mereka bergantung terhadap supply chain dari sekolah. Bahkan kalau kita lihat 12 Mei ketika diberlakukan the new normal di Singapura, itu trennya belum menurun sebenarnya kalau di Singapura. Cenderung meningkat, tapi memang dengan pertimbangan lain ya, itu kemudian dibuka. Filipina juga membuka kembali aktivitas ekonomi 16 Mei ya. Bahkan di pusat perbelanjaan, sektor bisnis diizinkan untuk membuka. Ya. Jadi memang penting kenapa ekonomi dibuka, karena kita lihat bahwa kompetitor kita ya di bidang ekonomi, kalau manufaktur kita tidak buka, retail tidak buka, ada kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional memindahkan pusat industri mereka ke negara lain. Dan tentu ini tidak menguntungkan kita. Dan ini contoh mereka juga menjalankan itu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi hak kesehatan masyarakat terpenuhi sekaligus hak penghidupan tetap diselenggarakan. Itu 5 alasan rekomendasi untuk kita masuk ya. 150 wilayah ini bersiap tanggal 5 Juni untuk kembali bekerja. Kesimpulannya, mulai tanggal 5 Juni Indonesia bisa kembali bekerja secara bertahap. Bertahap pertama di 158 wilayah ya, dari Aceh hingga Papua yang meliputi semua pulau-pulau besar ya, yaitu ada Sumatera, Jawa, Bali, Nusra, Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Kemudian dari total 158 wilayah tersebut dipilih dari 100 yang kita sebutkan ada 3 tipologi wilayah. Tipologi wilayah pertama adalah 124 wilayah yang hingga hari ini masih menjadi zona hijau tanpa kasus corona satupun ya. Kemudian ditambah dengan tipologi kedua adalah mereka yang telah menerapkan PSBB di 30 wilayah ya, yang akan selesai pada 4 Juni sehingga tanggal 5 Juni sudah bisa
dirasakan. Dan tentu tipologi ketiga adalah Bali, walaupun tidak melakukan PSBB, namun bisa mengkontrol ya. Ketiga, Bali dapat dijadikan contoh ya, karena memang paradigma berubah. Kita merubah beranda depan penanganan COVID. Tidak lagi pemerintah pusat, tapi harus didukung. Yang menjadi beranda depan adalah kelompok grassroots. Dalam hari ini adalah komunitas adat ataupun RT RW ya. Jadi karena terbukti berhasil di banyak daerah, termasuk Bali yang kita lihat tanpa PSBB pun mampu mengontrol. Jadi mindset itu dirubah, kemudian roda ekonomi secepatnya harus digerakkan karena harus segera disusun dengan protokol kesehatan di rumah, ruang publik, tempat kerja, agar warga tak terpapar virus dan terperosok lebih jauh ya karena kesulitan ekonomi. Nah, tentu kita ada disclaimer ya, bahwa pemerintah dan tokoh masyarakat perlu selalu mengingatkan masyarakat jika protokol kesehatan tidak dipenuhi, maka selalu mungkin terjadi gelombang kedua. Second wave ini memang selalu ditakutkan, apalagi kita teredukasi bahwa dulu H1N1 atau flu Spanyol itu penyebaran terbesar ada di second wave-nya itu. Gelombang kedua itu menjadi puncak dari penyebaran. Tapi kita menyadari kekuatan kita hari ini adalah informasi. Dulu informasi tidak sekuat kita, tinggal apakah kita sudah dapat informasi, tinggal apakah kita mau teredukasi dengan itu, dan kita mau jadi masyarakat yang beradab ya, dan menunjukkan peradaban kita tinggi dengan kita tidak terjerambab dalam lubang pandemi yang sama. Kalau dulu kita tahu ada 1,5 juta ya di flu Spanyol itu, kita berharap penyebaran atau tingkat virus corona tidak akan lebih ya dari jumlah yang kita hadapi hari ini. Kemudian untuk daerah yang membuka ekonominya, namun grafik kasus hariannya masih tetap menanjak, maka wilayah tersebut dapat kembali melakukan pembatasan sosial. Ya. Jadi ini disclaimer kedua, namun skalanya diperkecil di level RT RW, desa atau klaster tertentu saja, sehingga lebih spesifik lokus PSBB yang mungkin bisa diterapkan jika terjadi second wave tadi ya. Kemudian pemerintah perlu membuat mapping ya. Jadi rekomendasi kami untuk membuat mapping wilayah di setiap daerah, yaitu zona hijau, kuning, dan zona merah ya, yang selalu diupdate agar pengawasan grassroots berjalan dengan baik. Ya, karena kita tahu paradigma harus dirubah dan beranda depan adalah kelompok adat dan RT, maka mereka juga harus terinformasi ya. Dan ini butuh mapping yang kuat dari pemerintah sehingga pengawalan ini bisa kita kawal bersama. Kemudian wilayah lain yang belum disebut dalam rilis ini belum menjadi subjek riset saat ini. Jadi baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya dalam rilis saat ini. Dan penting juga kami sebelum menutup menyampaikan aneka achievement ya. Mungkin ini dari ya diberikan dari Leprit ya untuk Pak Denny ya, ada 9 rekor yang mungkin belum ada selain beliau ini yang dapat di Indonesia, aneka achievement ya tentang rekor prediksi ataupun rekor pemenangan dan survei paling presisi. Ini juga ada achievement lain di majalah Times ya yang menyandingkan beliau dengan aneka tokoh dunia ya seperti Barack Obama ya tentang yang person yang influencer di dunia ini ya. Kemudian ini rekor yang baru-baru ini kami dapat yaitu rekor dunia ya tentang rekor pendidikan politik tingkat dunia ya dipecahkan dan diserahkan kepada LSI DNIJ. Jadi itu terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan ke Mbak Titi. Terima kasih Mas Ikram atas penyajian datanya. Saya akan melanjutkan kembali untuk memperkaya hasil temuan riset kita ini. Tadi telah disebutkan bahwa 154 wilayah ini kemungkinan akan bisa bekerja kembali dan tentunya masyarakat diharapkan untuk bisa disiplin dan patuh terhadap protokol-protokol kesehatan. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman di sini, teman-teman media maupun undangan. Ada yang ingin memperkaya diskusi kita?
Sambil menunggu kali ya, kita akan buka di sesi pertanyaan Zoom. Kita bacakan saja. Yang pertama dari JK. Saya akan lebih menggali dengan bahasanya. Bagaimana Anda yakin bahwa tingkat penanganan di RT RW ini berhasil, padahal di PSBB saja masih pada bandel. Nah itu gimana, Mas Ikram? Ya, baik. Jadi sebenarnya optimisme itu hadir pertama karena ada jurisprudensi tadi ya, bahwa ada daerah seperti Bali, ya bahkan yang tidak menerapkan PSBB, itu kecenderungan kasus COVID bisa terkontrol ya. Kemudian ada daerah seperti Jawa Barat ya. Kita lihat tadi Pangandaran itu bisa jadi zona hijau ya sampai saat ini. Kemudian ada Kabupaten Bandung yang trennya cenderung menurun ya. Kita tahu beberapa daerah dan mayoritas daerah kita yang yang saya sampaikan kohesi sosialnya masih kuat ya. Mereka cenderung punya kearifan lokal. Kearifan lokal itu yang terbukti tadi di Jawa Barat, di Bali, ya Pangandaran dan Kabupaten Bandung itu coba menerapkan. Saya pikir kearifan lokal di tempat lain juga tidak sama banyaknya ya. Kita tahu banyak kearifan lokal di aneka daerah ya, tentang saling menjaga misalnya kayak di Ternate, Tidore itu kan ada budaya gotong royong misalnya, yang untuk hal yang konkret aja mereka bisa, apalagi untuk saling menjaga seperti ini. Begitu juga di Papua, saya pikir juga Sulawesi, Kalimantan juga punya kearifan lokal, dan kita optimis karena kita punya kasus tadi, bahwa bisa terkontrol, ada kearifan lokal, ada nilai-nilai, dan apalagi di tingkatan masyarakat kita, apalagi di banyak kabupaten, itu kohesi sosial masih kuat. Mereka akan saling tahu siapa sanak saudara, famili, sehingga bisa saling menjaga ya. Yang penting adalah teredukasi ya. Dan saya pikir langkah mengedukasi ini langkah kita semua ya. Pemerintah, insan pers juga ya, saya pikir juga harus mengedukasi ya, sehingga pertama tidak bias optimisme dan juga harus terbuka terhadap banyak pendapat ya, apalagi dari ilmu pengetahuan, sains misalnya, bahwa penyebaran ini menghendaki adanya protokol kesehatan yang kuat. Saya pikir itu, Mbak Ti. Oke. Ya, kayaknya excited nih para netizen di Zoom. Ada lagi nih pertanyaannya, Mas. Ya, faktor apa yang membuat LSI yakin bahwa 158 wilayah itu mampu bekerja pada 5 Juni? Meskipun ada beberapa wilayah seperti Jakarta masih angka positif coronanya masih tinggi setiap harinya. Kemudian yang kedua, apakah menurut LSI kepala daerah memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri kapan harus bekerja kembali atau harus mengacu instruksi pusat saja? Ya, pertama saya mulai dari yang belakang itu ya. Memang aturan PSBB atau lockdown ini kan dasar hukumnya adalah aturan pemerintah. Ya, kalau tidak salah peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 9 tahun 2020 ya. Ini bahwa memang agar ada penanganan yang frekuensinya sama ya. Pemerintah saya pikir mungkin psikologi ingin menerapkan bahwa cara menangani ini punya kolaborasi yang sama ya. Saya pikir kenapa itu dibutuhkan, maka tentu keputusannya ada di pemerintah pusat. Karena itu kenapa di rilis ini kita menyebutkan 5 Juni ya, karena memang pasca 5 Juni kita belum mengetahui ada peraturan baru ya. Pengganti misalnya aturan nomor 9 tahun 2020. Sehingga saya pikir bolanya ada di pemerintah, dan sampai itu belum ada peraturan baru, saya pikir 5 Juni ini merupakan keniscayaan yang bisa dihadapi, saya pikir. Dan kedua, memang selain di Jakarta yang penurunannya bagus, saya pikir 33 daerah ini sudah mulai ada ancang-ancang ya. Saya lihat misalnya kayak di Jawa Tengah ya, Pak Ganjar sudah mulai sidak misalnya beberapa ini, kemudian daerah Makassar, beberapa daerah lain, bahkan optimisme itu sebenarnya lahir dari optimisme pemerintah daerah ya. Karena pemerintah daerah yang kemudian
menggambarkan bahwa mereka siap untuk menyambut ini. Saya pikir optimisme itu lahir juga dari sokongan pemerintah daerah yang saya pikir sebelum ada peraturan pengganti itu, ini juga selaras dengan optimisme pemerintah pusat. Mungkin itu Mbak. Oke. Ya, baik. Mungkin nanti pertanyaan lanjutannya. Oke, untuk ada lagi nih ternyata satu pertanyaan. Apakah ada dari Tatsia yang bertanya, apakah tidak ada dasar epidemiologinya saja? Apakah hanya berdasarkan data yang dari sumber yang LSI pakai seperti itu? Ya, kalau epistemologi semua ya, karena pernah data empirik yang kami himpun ya, tentunya kita juga punya dasar nilai ya, dasar ontologis ya. Saya pikir yang mungkin banyak dirumuskan oleh peneliti di LSI ya, sehingga kenapa ada keberanian 5 Juni ini memang harus bekerja karena memang selaras. Dan saya pikir juga pandangan-pandangan ini kan juga disambut oleh banyak pihak. Artinya memang hasil riset ini, hasil kajian ini juga menjadi penalaan ya, atau menganggap sebuah keniscayaan juga kepada kelompok kepentingan lain ya, sehingga mereka melihat bahwa ada relevansi antara kenapa harus bekerja dengan kondisi. Sama saya pikir seperti yang dirumuskan oleh peneliti senior di LSI seperti Pak Aji Alfarabi, Pak Toto dan yang lain ya. Saya pikir kami optimisme bahwa memang realitas faktualnya seperti ini. Empiris yang disebut tadi juga seperti, bahkan ontologisnya ya. Saya pikir gitu Pak Toto ya. Oke, baik. Terakhir mungkin ya, apa yang menjadi mungkin ini pertanyaan juga buat pemerintah, desakan apa segera new normal padahal pertumbuhan ekonomi yang turun tapi masih terkendali. Nah, jadi mungkin dijelaskan faktor apa yang mendorong kita harus new normal seperti itu, Mas. Iya, kalau bacaannya aspek ekonomi ya, saya pikir ekonomi sangat tidak terkendali. Bahkan jangankan kita ya, bahkan negara sekaliber Singapura ya, yang sistem perekonomiannya kuat, di saat tren kasus COVID yang masih meninggi, mereka membuka ekonomi. Artinya memang COVID ini sangat memukul ya, sangat menekan ekonomi. Dan di Indonesia saya pikir kemampuan fiskal kita juga tertekan ya untuk terus menstimulan COVID ini. Lebih daripada itu, kita tahu bahwa corak perekonomian kita kan padat karya, ya, artinya masih menggunakan tenaga kerja di manufaktur, retail dan sebagainya, ya. Kalau ini tidak berproses, kita lihat tadi Asia Tenggara, Singapura, Thailand semua sudah membuka, ya. Saya pikir mindset ekonomi para corporate kalau di sini tidak dibuka, mereka akan cenderung mencari tempat-tempat yang mampu membuka perekonomian, dan saya pikir ini tidak menguntungkan ya. Kita lihat tadi data dari Kementerian 2,5 juta PHK, 2 juta PHK, kemudian dari Apindo 7 juta yang PHK, bahkan diproyeksi hingga 30 juta. Saya pikir ekonomi hari ini sudah sangat rentan misalnya, mungkin akan berujung ke kondisi yang tidak terkontrol, dan saya pikir ini bukan cuma kondisi Indonesia, walaupun ini langkah the new normal bisa mempercepat recovery ekonomi. Karena aneka data Indonesia proyeksi pertumbuhan ekonomi turun, tapi masih berkisar 2% dan sebagainya. Sedangkan banyak negara lain yang hampir hari ini masih tetap menutup perekonomiannya, itu proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga minus. Kalau teman-teman baca riset kita yang kemarin, data dari IMF, kemungkinan ada penurunannya dari 3 sampai minus 9%. Artinya saya pikir nggak ada negara yang hari ini terkontrol ya, bahkan sekaliber Amerika ataupun
China misalnya, semua terpukul dengan ini, tinggal bagaimana kita bisa recovery ya, bisa comeback misalnya, bahwa kita bisa hidup normal dan berpenghasilan untuk sehingga kondisi tidak terkontrol yang disebutkan tadi atau kondisi yang berujung chaos tidak terjadi gitu, saya pikir itu. Oke, terima kasih Mas Ikram. Demikian juga pertanyaan Zoom saya akhiri. Saya akhiri juga hasil konferensi pers kita hari ini. Tentu saja hasil data temuan dari LSI kita harapkan bisa berguna bagi beberapa stakeholder dan tentu saja ini dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah distandarkan. Terima kasih kepada para undangan dan para wartawan atas atensi dan waktunya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.